miliarder dimulai dari Faiz. Rudy Salim lahir pada tanggal 24 April 1987 di Bogota, Jakarta. Sebelum menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, Rudy Salim pernah mengenyam pendidikan kedokteran. Setelah keluar dari perkuliahan kedokteran, ia mencoba menggeluti dunia bisnis dengan menjual mobil Mercedes dari orang tuanya seharga 400 juta sebagai modal dari awal dalam berbisnis. Uang penjualan mobil tersebut ia gunakan untuk membuka bisnis sesuai idenya. Bisnis yang telah dijalankan oleh Rudy Salim yang pertama adalah Prestige Image Motor Cars, yang kedua Excel Trans Indonesia, yang ketiga adalah kuliner, yang keempat Trans Cilegon FC, yang kelima adalah Heltam Indonesia. Identifikasi kegagalan Rudy Salim. Salah satu bisnis Rudy Salim yang pernah gagal adalah bisnis film bersama Raffi Ahmad. Bisnis ini bernama RA Pictures yang didirikan pada tahun 2018. RA Pictures Film telah memproduksi beberapa film, termasuk film pertama pada tahun 2018, Kawin Lagi 2017, dan Cinta Dua Hati 2020. Dalam sebuah wawancara, Rudy Salim mengungkapkan bahwa bisnis filmnya bersama Raffi Ahmad mengalami kerugian hingga 70 miliar rupiah. Kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang menyebabkan kerugian tersebut adalah kesalahan manajemen. Yang kedua, faktor eksternal yang menyebabkan kerugian tersebut adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah penonton di bioskop. Selain bisnis film, Rudy Salim juga pernah mengalami kegagalan dalam bisnis properti. Bisnis properti yang bernama PT Muara Wisesa Sejahtera dan didirikan pada tahun 2019. PT Muara Wisesa Sejahtera telah mengembangkan beberapa proyek seperti termasuk apartemen dan rumah tapak. Namun, bisnis properti Rudy Salim juga mengalami kerugian. Kerugian tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan harga properti. Cara yang dilakukan Rudy Salim sehingga berhasil membangun bisnis. Yang pertama itu berani mengambil jalan sendiri, yang kedua pintar mencari peluang, yang ketiga pantang menyerah, dan yang keempat diversifikasi usaha. Lalu ada tantangan yang dihadapi oleh Rudy Salim yang berupa tidak didukung oleh orang tuanya, mengalami penipuan, dan juga tantangan penjualan pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, cara mengatasinya. 1. Pentingnya manajemen yang baik. Manajemen yang baik dapat membantu bisnis untuk menghindari kerugian. Yang kedua, perlu mempertimbangkan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dapat berdampak signifikan terhadap bisnis. Yang ketiga, jangan menyerah. Kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Rudy Salim adalah seorang pengusaha muda yang sukses karena ia berani mengambil jalan sendiri, memiliki kemampuan melihat peluang dan tidak mudah menyerah. Ia juga memberikan pelajaran bagi pengusaha muda, yaitu jangan takut untuk mengambil jalan sendiri. Selalu cari peluang bisnis yang menguntungkan dan jangan mudah menyerah. Kegagalan adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.